Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG naik 1% lebih ke angka 7.321. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang akan melakukan buyback saham. Dan cara pergerakan saat ini masih bergerak sideways. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham NCKL dan jika kita lihat hari ini ditutup bertahan di 935. Tapi cara pergerakan jika kita lihat NCKL saat ini sudah mulai melemah secara tren, jadi sudah mulai bergerak downtrend kembali. Jadi sebelumnya sempat bertahan dari harga 900, sempat naik melewati harga 1000, sempat mendekati harga 1030, tapi belum berhasil melewati resisten 1030. NCKL mulai sideways dan dalam 2 minggu ini malah NCKL melemah dan turun bawah garis EMA 50 150. Sehingga cara pergerakan NCKL saat ini sudah mulai bergerak downtrend. Dan jika kita perhatikan saat ini sebenarnya ada satu support minor di sekitar 930. Tapi support ini menurut saya tidak terlalu kuat dibandingkan support 900 dan support 870. Jadi untuk NCKL, candle hari ini juga menurut saya tidak oke. Dan cara pergerakan saat ini sudah mulai melemah, sudah mulai downtrend. Tapi kalau pemberitaan bahwa NCKL akan buyback dan siapkan belanja 1 triliun. Tapi untuk kapan dilaksanakannya ini masih belum dieksekusi, padahal sudah mengantongi izin dari rapat umum pemegang saham pada tanggal 27 Juni tahun 2024 kemarin. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan pada perdagangan hari ini walaupun tidak turun dan naik, tapi ini terpantau ada sedikit distribusi. Tapi asing menariknya jika kita perhatikan satu minggu ini mulai masuk kembali akumulasi saham NCKL. Jadi NCKL secara technical menurut saya masih belum oke, tapi apabila teman-teman ingin coba spekulasi buy, menurut saya bisa coba tunggu di sekitar 930. Apabila NCKL terpantau masih kuat berada di atas target harga ini, bisa coba spekulasi buy dengan target jangka pendek di garis EMA 150 di 995 sampai garis EMA 50. Di sekitar 970 untuk target swing atau target take profitnya. Tapi apabila terpantau satu minggu ke depan NCKL gagal bertahan di 930, sebaiknya jaga entry karena NCKL akan melanjutkan downtrend menuju harga 900 sampai 870. Dan sekarang kita coba lihat saham Antam yang hari ini jika kita perhatikan turun 0,36% ke 1375. Cara teknikal jika kita lihat Antam memang sudah mulai membaik. Setelah menyentuh 1200 Antam mulai rebound, tapi jika kita lihat hari ini mengetes garis EMA 50 masih belum berhasil break. Kemarin juga sempat naik menyentuh garis EMA 50 tapi tetap ini belum terkonfirmasi break. Dan candle hari ini kurang oke. Opening di harga atas sempat menyentuh 1400 tapi penutupan malah berada di zona merah dan terbentuk candle merah. Dan jika kita lihat broker summary untuk Antam, asing hari ini mulai keluar setelah sebelumnya sempat masuk akumulasi. Dan penurunan hari ini walaupun tidak sampai 1% ini terpantau ada distribusi besar. Jadi untuk Antam cara teknikal belum oke karena belum berhasil melewati garis EMA 50 sehingga tetap masih ada potensi untuk lanjut melemah apabila minggu ini gagal naik di atas garis EMA 50. Jadi besok masih ada potensi saya untuk kembali naik mengetes garis EMA 50 sampai 1400. Tapi jika terpantau masih gagal break dan masih terbentuk candle merah, maka Antam saya lihat masih ada potensi untuk kembali melemah. Dengan target penurunan terdekat saya lihat ada sekitar 1330 sampai 1300 untuk target penurunan apabila memang masih belum berhasil naik di atas garis EMA 50. Jadi apabila teman-teman sudah dapat di harga bawah, bisa pertimbangkan untuk keluar apabila ternyata Antam masih gagal naik di atas garis EMA 50. Atau hold saja terus selama 1300 tidak terlewati. Sedangkan untuk teman-teman ingin coba entry saham Antam, paling aman wait and see dulu. Lihat apakah Antam berhasil break garis EMA 50. Apabila masih gagal break, paling oke adalah tunggu kembali di sekitar 1300 untuk entry di sekitar daerah support ini. Selanjutnya saham Harum jika kita perhatikan sampai saat ini juga masih mencoba untuk naik di atas garis EMA 50. Jadi pergerakannya hampir mirip dengan Antam. Sebelumnya sempat bangkit dari downtrendnya, tapi bisa kita perhatikan dalam 2 minggu terakhir ini beberapa kali mencoba naik di atas garis EMA 50 yang saat sekitar 1235 masih belum berhasil break. Jadi walaupun sempat naik menyentuh sekitar 1250 atau pada perdagangan hari Senin kemarin sempat naik tinggi ke sekitar 1280 tapi tetap secara candle ini belum berhasil melewati garis EMA 50. Dan kenaikan hari ini juga candlenya tidak begitu oke. Tapi jika kita lihat broker summary pada kenaikan hari ini terpantau masih ada sedikit distribusi. Tapi asing
hari ini terpantau masuk melakukan sedikit akumulasi, tapi secara keseluruhan asing masih distribusi saham Harum. Jadi untuk Harum, apabila teman-teman ingin coba entry, pertama bisa wait and see dulu. Tunggu Harum berhasil naik di atas garis EMA 50 di sekitar 1235 baru ikut entry, atau mau lebih oke lagi, tunggu Harum berhasil naik di atas 1250 baru teman-teman buy on breakout. Itu akan lebih aman karena apabila terkonfirmasi break, cara pergerakan Harum baru ada potensi untuk mulai bangkit dengan target kenaikan terdekat 1300 sampai garis EMA 150. Jadi jika terpantau 1 minggu ke depan Harum beberapa kali mencoba naik di atas 1250 masih gagal, tetap potensi untuk kembali melemah ke 1200 masih lumayan besar. Jadi untuk teman-teman sudah bersedia ke 1200, Musa bisa pertimbangkan untuk take profit apabila Harum ternyata tetap kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50, atau hold saja terus selama 1200 tidak terlewati. Kan selama masih kuat di atas 1200 minimal masih akan sideways, belum terbentuk lower low. Jadi masih ada potensi untuk mencoba bangkit dan melanjutkan high low-nya. Selanjutnya saya akan coba update MBMA. MBMA bisa kita lihat saat ini kembali gagal melewati 650. Jadi sebelumnya sempat gagal break 650, sempat melemah ke garis EMA 150, tapi MBMA masih bisa bertahan dari rebound pada perdagangan hari Senin kemarin. Tapi setelah berhasil rebound, tetap bisa kita lihat kesulitan untuk naik di atas 650. Jadi hari ini kembali turun 2% lebih ke 640. Tapi secara teknikal saat ini masih oke, walaupun dalam 2 minggu ini mulai sideways, karena MBMA masih berada di atas garis EMA 150 di 620 dan di bawahnya masih ada support EMA 50 di sekitar 610. Dari data broker summary, jika kita perhatikan penurunan 2% lebih ini memang terpantau ada akumulasi, tapi akumulasinya tidak besar. Dan asing malah terpantau masuk akumulasi. Dan jika kita lihat 1 minggu terakhir ini, asing sebenarnya masih masuk akumulasi saham MBMA. Jadi dari data yang kita dapat, misalnya MBMA memang masih ada potensi untuk kembali melemah menuju garis EMA 150. Tapi menurut saya ini kesempatan untuk kita tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 sampai garis EMA 140 untuk buy on weakness atau buy on support. Karena penurunan ini menurut saya masih wajar, tapi secara teknikal MBMA masih oke untuk di hold apabila teman-teman memang sudah dapat sekitar 580 ke bawah. Jadi selama teman-teman dapat di harga bawah, teman-teman bisa hold terus sama garis EMA 50 tidak terlewati. Jadi untuk yang ingin coba entry, wait and see dulu ke garis EMA 50 150. Apabila masih bisa bertahan, misalnya masih menarik untuk coba entry dengan target swing terdekat di 650, atau hold saja terus selama garis EMA 50 tidak terlewati dengan target lebih jauh yang saat ini di sekitar 680 sampai 700. Saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini, cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.